kita masuk ke eViews untuk melakukan simulasi, dan pada kesempatan ini saya akan mencontohkan menggunakan data ekspor ya, ekspor bulanan dari tahun 2015 hingga 2020. Jadi karena datanya bulanan, frekuensinya saya ganti dengan monthly, dimulai dari bulan 1 tahun 2015 hingga bulan 12 tahun 2020. Datanya sudah terbuka, time frame-nya sudah benar ya, sehingga kita bisa memasukkan data ekspornya. Nah, data ekspor dimasukkan dengan cara new object, klik kanan ya, klik kanan di layar ini, terus pilih series, tulis namanya data ekspor. Jadi tujuan kita nanti pada endingnya adalah melihat nilai ekspor selama 6 bulan ke depan misalnya. Ini datanya masih belum tersedia. Nah, saya akan ambil dari Excel ya. Oke. Dan jangan lupa untuk mengganti komanya dengan titik agar bisa dikopikan di eViews. Nah, ini sudah terbentuk data ekspor dari tahun 2015 hingga 2020 setiap bulan. Dan kita nanti akan memprediksikan data ekspor ini 6 bulan ke depan, yaitu dari bulan pertama di tahun 2021 sampai dengan bulan Juni. Nah, sesuai dengan slide yang awal saya bagikan tadi, pertama-tama kita harus melakukan identifikasi stasioneritas. Ada 2 cara ya. Yang pertama adalah melihat nilai grafiknya, melihat grafiknya dulu. Oke, nah ini adalah data ekspor bulanan selama 6 tahun terakhir. Nah di sini secara kasat mata bisa kita lihat ya, bahwa sebenarnya datanya memiliki pola tren. Awalnya dia trennya naik ya, trennya naik, lalu trennya turun di tahun 2017 pertengahan hingga 2020 itu memiliki tren sedikit turun gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa data ini belum stasioner pada level. Untuk lebih memastikan, kita juga bisa melakukan unit root test ya sebagai tes formal. Nah, kita lihat ADF-nya itu test for unit in level ya. Ini yang pertama ya. Nah, dalam hasil ini yang paling utama yang bisa kita lihat itu misalnya probability pada variabelnya, tapi yang paling penting adalah probability pada augmented decupuler-nya gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan signifikansi ya. Berarti dia memiliki tren sebenarnya. Jadi ini leg level, ini leg pertama dan ini leg kedua. Nah, secara umum nilai ADF-nya yang bernilai tidak signifikan yaitu 10% ya, di atas nilai alfanya, menunjukkan bahwa data ini belumlah stasioner, sehingga kita harus melakukan tes lagi tetapi tidak pada level, karena level tidak stasioner tadi ya, jadi pada first difference. Nah, setelah melakukan first difference pada data ekspor, kita dapat nilai probability yang signifikan ya, di bawah 0,05, sehingga ke depan kita akan melakukan pengujian ARIMA bukan ARMA ya, karena D-nya tadi bernilai 1 ya, first difference. Setelah melakukan identifikasi awal mengenai stasioneritas, kita akan melakukan identifikasi yang kedua. Nah, identifikasi yang kedua ini kita ingin melihat korelogramnya atau nilai AR lag berapa yang paling optimum dan MA yang berapa yang paling optimum, dengan cara lihat korelogram first difference ya, karena kita melakukannya dengan data first difference. Lalu di sini terlihat bahwa partial correlations itu mewakili nilai AR, sementara auto correlations mewakili nilai MA. Jadi
sampai leg berapa ini akan cross the line. Nah, itulah merupakan leg optimum untuk kita melakukan analisis menggunakan AR gitu ya. Pada gambar ini terlihat bahwa di leg pertama dan leg kedua ini partial correlationsnya cross the line ya. Cross line-nya itu adalah garis-garis putus ini. Jadi ini merupakan indikasi potensial model di mana tingkat leg optimumnya berada pada leg pertama 1 dan 2. Sementara MA yang optimum itu bisa kita dapatkan di leg pertama ya, karena ini jauh sekali cross the line. Tetapi di leg kedua tidak, leg ketiga juga ini masih abu-abu ya, pas di garisnya ya. Jadi saya anggap ini tidak cross the line. Jadi kita sudah dapat model di sini di mana model potensial modelnya itu adalah PDQ ya, bernilai P-nya ini adalah AR tadi. AR-nya bisa 1 bisa 2 ya, kita buat 1 dulu. D-nya tadi kan first difference ya, jadi bernilai 1. Dan MA-nya bernilai 1 juga, melihat nilai autocorrelations-nya. Nah, ini adalah potential model yang pertama. Sedangkan potential model yang kedua, kita gunakan AR-nya bisa 1 bisa 2. Jadi potential model yang kedua adalah AR-nya kita ganti dari 1 menjadi 2. Jadi ada 2 potential model di sini. Sementara MA-nya tetap 1 ya, karena tidak ada yang cross the line dari leg 1 sampai 3. Jadi ada 2 nantinya. Ada 2 potential model yang akan kita running ya, akan kita run datanya. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan menggunakan diagnostic sessions gitu. Kita bandingkan nilai dari Akaike info criterion-nya dengan Hannan Quinn-nya. Siapa yang paling kecil itulah model terbaik di antara kedua model ini. Oke, setelah kita sudah mendapatkan PDQ-nya nilainya adalah 111 dan 211, kita langsung menuju ke estimasi. Estimasi bisa kita lakukan dengan melakukan estimate equations. Di sini kita ketik D ekspor, karena D adalah first difference ya. Kalau dia udah stasioner pada level, kita bisa langsung saja ekspor, tidak perlu pakai D tanda kurung. Ada C, AR, tadi potensi modelnya 1 ya, AR-nya 1, MA-nya juga 1. Nah, ini adalah model yang pertama. Oke, ini udah keluar hasilnya. Jika probability-nya untuk MA itu signifikan, sigma SQ-nya signifikan, dan ini adalah nilai Akaike info criterion-nya. Hannan Quinn juga ada. Nah, ini yang akan kita bandingkan nanti. Serta R-square juga. R-square juga bisa menjadi faktor dulu. Kita simpan dulu ya. Ini namanya AR1MA1. Nah, setelah itu kita coba potensial model yang kedua. Potensial model yang kedua. Kita run datanya, tetapi AR-nya kita ganti dengan 2 ya. Kalau hasilnya sudah dapat, maka kita bisa membandingkan nilai Akaike info criterion-nya. Siapa yang lebih kecil, itulah the best model di sini. Nah, di sini dilihat bahwa AIC, saya singkat ya, AIC itu bernilai 10,19. Sementara di potential model yang kedua itu nilainya adalah 10,19.
18. Jadi ini lebih kecil dari model yang kedua ini ya, model 211. Nah, tidak hanya itu, Hanan punya juga menunjukkan angka yang lebih kecil. Sementara dari R square-nya ini lebih signifikan ya, lebih besar penjelasannya gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa model 211 ini lebih baik daripada model 111. Maka dari itu kita bisa melanjutkan sesi berikutnya menggunakan model kedua. Kita save dulu. Ini namanya AR2 A1. Nah, setelah melakukan identifikasi pertama hingga kedua, kita sudah bisa masuk ke sesi diagnostik untuk melihat apakah model ini layak untuk di forecast gitu ya. Apakah dia bisa memberikan suatu gambaran ramalan ke depan secara baik gitu dan memenuhi kualifikasi. Pertama-tama kita akan melakukan residual diagnostik pada korelogram key statistik. Ini memiliki istilah jumbox gitu ya. Nah, kita bisa lihat partial correlations dengan auto correlationsnya tidak cross the line. Nah, itu menunjukkan bahwa model ini sudah fix gitu ya, sudah oke gitu ya, memenuhi kualifikasi untuk dilakukan peramalan menggunakan indikator jumbox. Nah, langkah yang kedua itu adalah dengan melihat ARMA structure-nya. Kita lihat roots-nya apakah mengandung white noise. Jadi yang pertama kita harus melihat bahwa AR roots dan MA roots ini berada pada unit circle. Dan di sini diketahui bahwa tidak ada titik AR ataupun MA yang berada pada luar circle yang menunjukkan bahwa data ini tidak memiliki white noise gitu ya. Jadi cukup baik sebenarnya, tidak bermasalah untuk kita lakukan forecasting gitu. Jadi setelah kita melakukan ketiga diagnostik ini, yang pertama tadi jumbox, yang kedua AR roots, yang ketiga MA roots, maka kita bisa simpulkan bahwa estimasi ini bisa kita lanjutkan ke tahap forecasting. Nah, tahap forecasting kita bisa lakukan dengan cara menyiapkan dulu bahwa kita akan memforecast sejauh mana gitu. Tetapi saran ya, lebih baik forecast itu dilakukan tidak terlalu jauh ke depan gitu agar akurasinya tetap baik gitu. Jadi semakin panjang kita ingin memforecast, maka akan berisiko terhadap akurasinya. Jadi yang pertama kita buat dulu range-nya itu menjadi lebih besar ya. Misalnya saya mau memforecast data ekspor selama 6 bulan ke depan. Berarti end date-nya saya tambah hingga 6 bulan ya, jadi 2021 bulan Juni. Nah, ini resize involve inserting 6 observations. Oke, jadi kita akan menambah 6 observasi gitu ya. Dan kita bisa melakukan forecast dengan cara membuka model yang sudah kita estimasikan. Nah, terus ketik forecast, namanya adalah ekspor F gitu ya. Ekspor F adalah ekspor forecast gitu. Jadi forecast sampelnya itu saya buat di tahun 2021 bulan pertama hingga 2021 bulan ke-6. Jadi ada 6 bulan yang ingin kita lihat data kedepannya seperti apa. Oke, keluar grafiknya dan kita bisa melihat hasilnya seperti apa di sini. Jadi ini ekspor yang data yang sebelum kita forecast dan ekspor F adalah data yang sudah kita forecast. Jadi keluar nih hasilnya. Nah, data 2021 hingga 2021 bulan 6 itu menunjukkan adanya misalnya penurunan ya. Penurunan nilai ekspor di bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2021. Nah, untuk lebih enak melihatnya, kita juga bisa membuka grafiknya. Jadi
kita bisa lihat pergerakan datanya akan seperti apa sih berdasarkan hasil forecasting. Nah, nilainya seperti ini. Hasil forecast itu yang berwarna biru ya. Jadi ini adalah the real value dari ekspor yang sudah ada, yang kita punya tadi. Nah, menggunakan data real value ini kita sudah melakukan forecasting selama 6 bulan ke depan itu seperti ini. Jadi hasil forecastnya menunjukkan bahwa dia akan turun lagi, kemudian sedikit naik di bulan-bulan berikutnya selama 6 bulan ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai running data menggunakan ARMA ataupun ARIMA models untuk melakukan forecasting pada berbagai macam data dengan pola-pola tertentu, ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti video ini. Bagi teman-teman yang ingin melatih forecasting, silakan video ini diulang-ulang dan dipelajari step by step. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.